disahkan oleh OJK nanti ya. Jadi legalitasnya nanti di OJK, meskipun swasta, nggak harus BPJS. Berarti tarifnya juga Itu nanti ya, berbeda apanya? Tarifnya? terkait tarifnya nanti gimana? Apakah disamain atau Ya nggak masalah, nggak usah sama, realnya aja. Yang penting si penerimanya itu lembaga yang disahkan oleh OJK. Terus jumlahnya berapapun ya tergantung rumusnya ini. Mau iuran yang apa? Asuransi apa yang hari tua gitu. Kalau yang hari tua ya cuekin, kalau yang asuransi jadi nambah. Nggak baik harus baik sama baik dengan BPJS. baik baik Tidak ada baik siap batasan di pajak. Oh, baik baik terima kasih Pak. itu bahkan oke. Siap Mas Lanang Teran ini namanya. Prio bagus Laksono, udah lanang ganteng kayak gitu ya. Laksanakan gitu ya. Lanang Siap. ganteng laksanakan ya. Laksonokan Pak. Jelas ya Mas Prio ya. Siap jelas Arahnya ya Pak, terima kasih konsep Pak. ini. Ya siap, terima kasih Pak. Jadi misalnya nih ikut iuran pensiun ditanggung sendiri. Nah, mau iuran 5 juta ya nanti pajaknya ini berkurang banyak ini. Jadi dari 5 juta juga. Nanti pas pensiun dipajak. Ini nggak ada batasan di pajak. Iuran pensiun sama hari tua itu pajak tidak mengatur. Yang mengatur adalah masing-masing institusi ya. Kalau swasta ya swasta aja. Nah, kata-kata ini teman-teman, ya ini kata-kata ini loh. Iuran pensiun yang apa ini dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan OJK dan iuran THT kepada BPJS oleh pemberi kerja, itu kan maksudnya kan tidak dipotong PP21. Ini sebenarnya merujuk ke angka ini. Nah, ini. Iuran pensiun intinya yang ditanggung oleh perusahaan, yang penting disahkan oleh OJK ya sama THT, itu cuekin aja. Cuekin itu berarti ya tidak dipotong PP21 sekarang, karena besok dipotong pas dia pensiun. Pak, tanya Pak, Kencang ya? mau tanya Ya lagi nih, silakan. pastikan. Non sewu, ini berarti kalau yang bawah, kalau yang atas kan saya bisa paham nggak dipotong pajak sekarang, tapi ujung-ujungnya juga dipotong pajak. Tapi kalau yang bawah itu Yes. ketika nerima uang pensiun itu kena pajak enggak ya? Yang bawah itu ya? Ini sama ini, arahnya sama Oh ini. sama ya? Makanya pas ditanggung perusahaan cuekin toh, nggak nambah toh. Nggak mengurangi toh, nggak nambah toh ya. Oh ya berarti ya Nggak taat. ngurangi gaji, tapi kan tetap dipotong pajak Pak. Oh Ketika enggak, pensiun. motong pajaknya nanti pas dia pensiun Ya beneran. maksudnya ketika pensiun dipotong pajak kan berarti kan? Yang bawah. Yes. Yang kiri pokoknya yang kiri ya? Ah, Wah. yang kiri bawah. Oh, itu. Yes. Masuk toh loganya, Mas Tiadi? Masuk ya? Nggih, masuk. Ini harus fokus ini, makanya saya tadi butuh istirahat 5 menit untuk mengumpulkan kuota kita. Ini kalau nggak fokus nggak masuk ini materi. Padahal ujiannya keluarnya kayak gini loh nanti, angka-angkanya. Ini nyawanya Exxon ini harus ditangkap. Jadi intinya itu pajak tetap harus dibayar ya. Kalau nggak kena sekarang ya Iya, kenanya nanti. Gitu kan? geser. Oh Yes, iya. itu cuma hapus-hapusan aja itu katanya nggak kena pajak itu kan sekarang. Ya. Pokoknya kena gitu aja. Nggih. Pokoknya kena tapi di satu tempat, tidak boleh dua tempat. Atau malah sama sekali nggak kena itu nggak bisa juga, harus kena di salah satu tempat. Gitu. Oke. Ya toh? Itu kan intinya kena tapi di salah satu tempat. Oke, jelas ya? Alhamdulillah, kalau jelas. Berarti kalau jelas, jadi yang nomor 2 ini semoga bisa dicerna ya kalimatnya. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan OJK dan iuran tunjangan hari tua kepada BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, itu tidak dipotong PPh 21 karena besok itu akan dipotong ketika si pegawai itu pensiun atau tua beneran itu. Nah, kalimat itu kenapa muncul ketika dipotong ketika pensiun kok nggak muncul ya? Sekarang memang nggak dapat, tapi dipotong ketika Nah ini karena kata-katanya kan ngomongin yang tidak termasuk dipotong. Jadi ngomongin yang dipotong aja, malah dipotong urusannya besok. Mas.
Artinya kita harus siap-siap. Nggih, nggih, nggih. Mungkin kalau yang dipotong di slide sebelumnya kali ya, ini penghasilan berupa apa ya yang ada hari tua nggak ini? Nah ini ada ini, loh dipotong nih. Oh ini sekaligus ding, ini nih yang B, Nah ini B. Nah ini kan sudah dipotong di sini di slide sebelumnya nih, penghasilan yang dipotong. Itu Mas, di slide sebelumnya ada loh. Huruf B. Yes. Nah, slide setelahnya fokus ke yang tidaknya. Nah, tidaknya ya kalimatnya ini aja mungkin gitu ya. Ya pinter-pinter orang hukum lah. Yes, pokoknya saya kalau membaca hukum itu harus teliti emang. Satu kata itu atau wale-waleannya harus jeli. Oke, terima kasih. Menarik sekali diskusinya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah zakat, infak, sedekah yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, serta sumbangan keagamaan wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diterima orang pribadi dari lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ini kalau di Islam namanya adalah mustahik, ya ada 8 golongan itu. Kalau di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha saya nggak paham. Nah, pokoknya penerima itulah, itu tidak dipajeki. Tapi ini syaratnya agak rumit ini. Dari lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Nah, rumit banget teori banget ini ya. Dalam faktanya, orang pajak belum pernah mengeksekusi penerima zakat, infak, sedekah atau sumbangan dari keagamaan itu untuk dipajeki. Saya belum pernah menemui. Kurang kerjaan aja orang pajak ngurusi penerima sumbangan itu ya. Apalagi orang-orang desa-desa yang masih di bawah garis kemiskinan itu kan kurang kerjaan orang. Maksudnya begini, pajak itu kan sama-sama melangkah, bikin berita acara, bikin surat, bikin laporan, bikin ini, sama-sama melangkah perjalanannya panjang sekali gebuk yang gede aja sekalian masih banyak. Ngapain ngurusi yang ini kan masih itu. Makanya orang pajak belum pernah mengeksekusi ini karena skala prioritas. Sama sekali gebuk dapat yang gede. Jadi kalau misalnya Anda merasa, "Awong kok yang digebuk kok saya terus, yang lain kok enggak," ya berarti bersyukur Anda itu dianggap besar biasanya. Orang pajak karakternya sampai sekarang mayoritas masih seperti itu, mayoritas. Nah, saya kan mantan, ya. Oh, jangan-jangan yang berarti ini ada orang pajak ini. Wah, ini saya nanti jangan merasa tersindir ya. Masih istilahnya mencari ikan di akuarium. Oh, bukan akuarium. Mencari ikan di kolam, bukan mencari ikan di laut lepas. Oke, yang keempat, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah beasiswa, ya, sesuai pasal 4 ayat 3. Ini diatur di PMK 154 tahun 2009 tentang beasiswa. Berikutnya tidak termasuk penghasilan yang dipotong 21 adalah natura dan atau kenikmatan, tapi yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD atau APBDes. Nah, khusus natura ini ada penjelasan tambahan. Ini unik ini natura ini. Karena apa? Natura kan undang-undang sebelumnya kan bukan objek pajak, bukan objek PPh 21 juga. Tapi semenjak launchingnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, Master PPh ya, diterbitkan lagi PP 55 dan PMK 66 itu, natura atau kenikmatan itu tetap dipotong PPh 21. Natura dan atau kenikmatan itu adalah penghasilan tapi berupa non cash. Penghasilan bukan berupa uang. Undang-undang sebelumnya itu tidak dipajeki, sekarang dipajeki. Tapi meskipun dipajeki, tetap ada yang tidak dipajeki natura kenikmatan, yaitu yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD atau APBDes. Tapi ada tambahan lagi nih, ya. Nih terkait natura kenikmatan. Ini agak rumit sekarang ini natura kenikmatan ini rumit banget. Ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijelaskan. Misalnya seorang direktur atau manajer dapat mobil dari perusahaan, mobil dinas dibawa pulang, dibawa dia sendiri. Oh itu kalau lihat substansinya itu natura atau kenikmatan tuh fasilitas. Apa ya iya itu mobil baru dinilai jadi tambahan penghasilannya dia si manajer. Aneh mobilnya Innova ya gaji berapa itu 400 juta kan repot. Nah itu masih agak apa
rancu ya. Sehingga sekarang perusahaan agak hati-hati memberikan mobil ke fasilitas ke direktur manajemen itu hati-hati. Nanti akunnya dibuat ya mobilnya perusahaan bukan mobilnya dia. Ini undang-undang HPP, natura dan atau kenikmatan penghasilan berupa non uang ya secara umum dibagi A. Penerima karyawan merupakan objek PPh. Kemudian yang B, pemberi kerja dapat dibiayakan. Ketika si penerima ini dipajeki, maka yang memberi kerja perusahaan dapat menjadi biaya. Tapi ada pengecualiannya ini, kecuali ini. Kecuali itu begini, si penerima bukan objek pajak, bukan. Tapi bagi perusahaan tetap dapat dibiayakan. Ini yang pertama, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini agak berat ini. Makanan, bahan makanan, minuman, dan bahan minuman itu bisa menjadi biaya perusahaan dan bagi penerima bukan PPh 21 kalau dibagi ke seluruh pegawai. Seluruh pegawai menerima. Kalau cuma special for you, spesial untuk pegawai yang saya like and dislike, saya like kamu, tak kasih makanan, bahan makanan itu objek pajak. Itu natura kenikmatan yang dipajak. Tapi biar nggak dipajak ya seluruh pegawai dapat. Dan natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu itu adalah daerah yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Itu daerah namanya itu ya yang terpencil. Gapnya ada di Dirjen Pajak. Biasanya berlaku 5 tahun. Setelah 5 tahun direvisi lagi. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya pegawai tambang harus pakai helm, herpa, pakai kacamata, pakai alat ini pakaiannya gini-gini ya itu harus ya. Nggak ada toh pegawai kerja tambang pakai jas, pakai hem, pakai badai itu kan enggak ya. Tambang itu ya seperti itu pakainya. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD atau BPJS atau ini natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini yang PMK 66 tahun 2023. Nah, ini yang batasan tertentu itu panjang ini, pertanyaannya banyak ya. Jadi voucher makan, terus ada bingkisan hari raya, bingkisan selain hari raya gitu ya. Wah, nanti baca setelah itu banyak. Nah, di PP nomor 55 tahun 2022, kalau ada penghasilan yang bukan berupa uang, itu kan harus dinilai uang ya. Kalau yang diberikannya itu berupa natura, barang, itu dinilai berdasarkan nilai pasar. Kalau yang diberikan itu adalah kenikmatan, berarti bukan barang ya, berupa fasilitas, itu dinilai berdasarkan actual cost-nya. Pengeluaran untuk bayar fasilitas itu berapa, itu yang menjadi penghasilan karyawan, pegawai ya. Baik, teman-teman semua, sekarang saatnya kita mempelajari penghitungan PPh pasal 21. Sampai di sini sebelum kita memasuki konsep penghitungan PPh 21, slide sebelumnya kan teori-teori ini. Teori-teori dari pasal 21 ada yang ditanyakan kira-kira. Silahkan kalau mau nanya. Teorinya, bukan penghitungannya loh ini. Misi Pak mau bertanya. Ya silakan, Husnul Khatimah. Ya Pak, mengenai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, ketentuan penilaian yang kenikmatan fasilitas itu kan berdasarkan actual cost. Jadi semisal perusahaannya memfasilitasi dengan sebuah mes itu termasuk dari objek PPh 21 Pak? Iya, itu fasilitas. Kalau misal itu actual cost-nya berdasarkan dihitung dari mana Pak? Kan misal udah dibangunkan mes dan yang si
perusahaan ini nggak tahu harganya berapa gitu. Jadi dia bagi kita yang memotong itu hitungnya bagaimana, Pak? Itu rumit sekali ya. Saya sekarang masih jadi pertanyaan. Itu pakai penyusutan. Jadi penghasilannya pegawai itu berdasarkan penyusutan 20 tahun. Berarti mes itu harus Gitu ya. diakuin Jadi di perusahaan atau tidak? iya, perusahaannya penyusutannya per tahun berapa? Itu kan kalau mes kan 20 tahun ya bangunan ya. Iya. Berarti untuk Nah, 20 tahun per tahunnya berapa? Jadi uh-huh. biaya penyusutan perusahaan itu akan menjadi penghasilannya si pegawai. Berarti mes itu akan termasuk dalam aset perusahaan atau tidak, Pak? Nanti ya aset perusahaan. Makanya dia namanya diberikan ke pegawai bukan natura barang, tetapi fasilitas. Asetnya punya perusahaan. Oh iya, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, ruwet ya. Mobil juga gitu. Mobil perusahaan, tapi kalau dipakai secara pribadi oleh pegawai, itu penghasilan pegawai pakai penyusutan. Yang paling ngeri itu mobil. Nah, mobil cuma 8 tahun ya. Nah, kalau harganya mobil 500 juta, bagi 8 tahunan per bulan kita dapat berapa penghasilannya dianggapnya itu ya. Itu betul, Pak. Sedang jadi isu. Susah ya, terus gitu. Saya masih ngeri dengan naturalnya kantor pusat kayak lepas tangan itu ya. Penjelasannya itu. Ya, Pak. Oke. Hanya sekarang begini, pada membuat kreatif accounting ya. Kreasi-kreasi akun-akunnya digeser-geser aja. Pokoknya sementara ini tidak berani diakui sebagai fasilitas untuk jabatan pribadi tertentu. Terus pokoknya mobil perusahaan untuk semuanya, itu malah enak. Sekarang menyewakan apartemen atau mes di Jakarta menyewakan apartemen ya untuk level manager itu juga nggak berani. Dikasih aja uang tambahan sewa apartemen itu. Enak motong 21-nya. Dikasih uang dia suruh cari kos atau apartemen sendiri. Oke gitu ya, Husnul Khotimah jelas ya, ada gambaran ya? Iya, Pak. Tahu nggak artinya Husnul Khotimah itu? Tahu nggak artinya Husnul Khotimah? Tahu, Pak. Artinya Husnul Khotimah tahu nggak? Tahu, Pak. Apa itu? Meninggal dalam keadaan baik kan, Pak? Tahu? Ya Allah, yang baik. meninggal dalam akhir yang baik. Meninggal dulu ya. Akhir yang baik. Akhir yang baik. Oh ya, betul lah gitu aja. Jangan meninggal ya. Akhir yang baik. Saya kalau lebaran itu ya mohon maaf, saling mendoakan semoga jadi anak soleh, pinter, sukses, nanti ending-endingnya adalah Husnul Khotimah. Husnul Khotimah belum mati, Pak. Oke, good ya. Akhir yang baik ya, Husnul Khotimah ya. Pak, mau bertanya, Pak? Terkait dengan ini nih, terkait dengan yang ini nih. Ini kan tadi saya amati, jadi kalau misalnya si perusahaan ini memberikan fasilitas mes atau apartemen itu kan harus atas nama perusahaan, berarti bisa diakui sebagai prepaid rent atau ROU lah mungkin di perusahaan. Berarti PPh finalnya nanti di atas nama si perusahaan. Tapi kalau case-nya gini gimana, Pak? Jadi sistemnya sistem rembes, Pak. Jadi si karyawan ini, si top manajemennya ini, dia menyewa apartemen, PPh finalnya ditanggung oleh si ini, top manajemen itu, ya si manajernya lah. Nanti dia rembes, Pak, ke perusahaan. Itu kan nggak menjadi harta, Pak, bagi perusahaan. Nah ini gimana perlakuannya? Rembes nanti nambah penghasilan tunjangan sewa ya bagi pegawainya. Jadi nggak ada hubungannya dengan aset perusahaan. Berarti nanti diakui reimburse sekarang jadi tunjangan, biaya tunjangan pegawai, tunjangan sewa, tunjangan sewa bagi perusahaan. Oh, oke. Nah, terus yang ini kan adanya ada PMK 66 ya, yang nanti ada natura batasan dari nominal itu. Ya, kalau nggak salah itu 2 juta, Pak, per orang per bulan. Untuk yang bisa saya udah baca ya. Ya, yang deductible oleh perusahaan. Dan tidak taxable oleh pegawainya, betul. Nah, ini secara tadi kreatif accounting-nya gimana juga, saya juga bingung. 2 juta itu kayaknya untuk makan ya, Mas ya?
bukan untuk sewa ya? Makan apa sewa juga? Saya lupa ya, saya belum baca ini PM makan orang. Jujur aja Nah itu itu. urusannya PP Badan sih ya. Ya, saya juga belum Pak. Ini Makan deh itu. perkiraan 2 juta tuh. 4 Iya. juta. Oh iya 4 Nah, juta apa ya? 4 juta saya lupa. 4 juta ya, ya. Oke. Tapi gini kabar baiknya, kalau sewa apartemen, sewa apa itu, kalau yang nyewa itu orang pribadi itu bukan pemotong PPh final, jadi tidak terutang PPh final. Nanti paling kalau memang terutang PPh final itu yang harus terus sendiri si pemilik bangunannya untuk masalah PPh-nya lah ya. Oh iya iya benar. Oh iya ya. Oke baik baik Pak. Oke, gitu ya Mas Betul. Rio ya. Siap baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mas Rio itu saya agak ngeri-ngeri itu PMK itu. Bentar ini saya jawab WA dulu ya. Firma saya kan lagi rapat. Saya ditanyain, Pak Jafar kemana kok nggak ikut meeting? Saya lupa kalau sekarang ngajar UGM seharian gitu. Oh itu tadi PMK berapa yang terakhir yang sebutan Pak? MK 66 tahun 2023. Oh yang Bisa 66 download aja. 2003. Ya ya ya. Oke. Ya, itu di situ ada listnya itu batas-batasannya 2 juta lah apa 4 juta itu aku lupa. Banyak banget deh. Dan itu wah, kreatif accounting-nya piye. Sementara yang kita temukan adalah begini. Yang kita temukan loh ya. Eh, Senin aku ke Nah, yang saya temukan begini. Tadi kan disampaikan kalau kayak apa? Natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, suatu saat perusahaan itu ngasih baju batik ke karyawannya. Ternyata batik itu tidak harus disediakan dalam rangka pekerjaannya, nggak harus batik itu. Jadi ketika batik itu diberikan ke karyawan, itu penghasilan bagi karyawan, bagi perusahaan jadi dibiayakan. Nah kan repot tuh, wah, nah kalau kayak gitu kan karyawan nggak mau pada terima batik. Nah, mending daripada terima batik saya dikasih mentahannya aja, sama-sama dipotong pajak kan gitu ya. Akhirnya begini, perusahaan itu mengakali ngasih batik itu ke bingkisan. Ya akunnya pemberian bingkisan. Syukur-syukur bingkisan diberikan di hari raya. Karena kalau bingkisan hari raya nggak ada batasannya. Mau per gundul dikasih 50 juta itu nggak masalah. Ya. Nah, karena sehingga nanti bingkisan itu akunnya akun bingkisan isinya batik, ya, isinya roti, ya ada baju hemnya baju itu yang eh, kemudian ngasih makan. Kalau makan kan itu yang bisa dibiayakan kalau seluruh pegawai dapat. Padahal kalau rapat itu kan ya butuh makan. Yang rapat paling cuma 5 orang, 10 orang, tapi tetap harus makan toh rapat. Akhirnya biaya akunnya nanti bukan biaya makan, tapi biaya rapat itu, gitu aja. Pajak juga udah paham kayak gitu. Oh iya ya, biaya rapat itu aja. Enggak digagas lagi detailnya itu. Kemarin-kemarin gitu sih. Orang pajak juga kantor pajak kalau rapat cuma pada makan kok mereka kok. Masa ya kalau biaya makan kan yang dapat cuma 10 orang toh, yang lain nggak dapat. Berarti kenapa aja? Aduh, nggak makan, dia ngitung dia. Ya gitulah ya. Kreatif accounting-nya, ya, nyiasatnya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Dea Anggita ya. Pertanyaannya adalah mohon izin bertanya Pak di slide PPT penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 itu ya. Oke. Ada keterangan bukan pegawai dan mantan pegawai termasuk ke dalamnya. Mohon penjelasannya Pak, apakah yang dimaksud adalah pengusaha Pak? Wah, ini pertanyaannya saya jawab mungkin nanti ya. Ini adalah materi setelah ini. Itu ya Mbak Dea kita. Terima kasih pertanyaannya. Anda berarti 2 langkah lebih maju. Nah, nanya sesuatu yang akan saya sampaikan beberapa langkah kemudian baru. Oke, sip. Baik, teori PPh 21 udah saya anggap cukup. Sekarang kita akan lanjut ke penghitungan PPh pasal 21. Penghitungan PPh 21 itu nanti dimulai dari yang pertama penghasilan teratur. Kemudian yang kedua tidak teratur. Nah, penghasilan teratur dan tidak teratur itu terjadi di pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, dua pihak.
Nah, karena kita ini yang pertama teratur, kita lanjutkan yang pembahasan yang pertama. Penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang setiap bulan pasti nongol. Contoh gaji pokok, ya, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan itu. Pokoknya komponennya itu setiap bulan itu rutin ada komponennya. Tapi meskipun komponennya itu setiap bulan mesti ada dan masuk penghasilan teratur istilahnya ya, jumlah rupiahnya bisa naik turun. Jadi dengan istilah teratur bukan berarti rupiahnya juga ikut teratur, belum tentu. Teratur itu hanya maksudnya adalah komponen dari penghasilan itu setiap bulan ada, rutin. Jumlah rupiahnya naik turun. Contoh nih, uang makan, tunjangan makan, itu kan perhitungannya sesuai kehadiran kita. Kalau kita dalam sebulan hadir 20 hari dengan 25 hari kan uang makan pasti beda ya. Begitu juga dengan uang transport kali ya. Uang transport itu kan mungkin ya sebulan melakukan transportasi berapa. Itu ya penghasilan teratur. Lawannya teratur adalah nanti penghasilan tidak teratur. Kalau tidak teratur itu adalah penghasilan yang nongolnya komponen penghasilan itu tidak setiap bulan. Umumnya adalah setahun sekali. Ada yang mau nanya nggak? Oh, cuman itu aja. Suaranya kebuka aja kali ya. Oke, good. Saya telepon nih. Aku lagi ngajar ya. Udah disuruh ini pada nggak tahu ya kalau aku itu nggak rapat. Yes. Oh ya udah. Oke Mbak Jana. PPT belum dibuat.